Pekan terakhir Bundesliga musim 2020-2021 menjadi laga hidup dan mati bagi Werder Bremen. Jika menang, mereka bertahan. Jika kalah, mereka terdegradasi. Bremen yang sangat butuh kemenangan akhirnya kandas dan turun kasta ke Zweite Bundesliga untuk kedua kalinya dalam sejarah. Bagai deja vu di musim 2021-2022, Werder Bremen kembali melakoni laga hidup dan mati di pekan terakhir Liga 2 Jerman. Bedanya, kali ini Bremen dalam situasi yang lebih baik. Berada di peringkat 2, Bremen butuh kemenangan untuk memastikan tiket promosi langsung. Sementara jika kalah, mereka bisa terancam turun posisi dan harus melakoni laga playoff promosi degradasi dengan tim peringkat 16 Bundesliga. Tak ingin menyia-nyiakan peluang yang lebih besar, Werder Bremen tampil sesuai harapan. Di hadapan 41.000 pendukungnya yang memadati Weserstadion, Bremen sukses mengandaskan perlawanan Jan Regensburg dengan skor 2-0 berkat gol Niklas Füllkrug dan Marvin Dux. Kemenangan krusial itu membuat Werder Bremen finish di peringkat kedua Liga 2 Jerman. 63 poin yang mereka kumpulkan aman dari kejaran klub rival. Bremen pun dipastikan kembali ke Bundesliga musim depan setelah hanya menghabiskan satu musim di Liga 2. Akan tetapi jalan yang ditempuh Werder Bremen untuk kembali pulang ke Bundesliga tidaklah mudah. Kondisi finansial Bremen memang tak sehancur Schalke. Namun terdegradasi membuat Werder Bremen tak punya daya untuk mempertahankan beberapa pemain bintangnya. Bek senior semacam Niklas Moisander dan Theodor Gebrselassie yang habis kontrak memilih hengkang ke Malmo dan Slovan Liberec. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh Ludwig Augustinsson yang memilih pergi ke Sevilla dan Kevin Mohwald yang memilih hengkang ke Union Berlin. Ada pula Johannes Eggestein yang lebih memilih pindah ke Antwerp. Sementara sang kakak, Maximilian Eggestein lebih memilih menerima pinangan Freiburg. Begitu pula dengan Milot Rasika dan Joe Sergen yang dilepas ke Norwich City dan Yuya Osako yang memilih pulang ke Jepang setelah dipinang Vissel Kobe. Kondisi tersebut jelas membuat tim berjuluk Die Groenweben alias The Green Whites itu pincang. Apalagi krisis finansial juga membuat mereka mesti berhemat dan berhati-hati dalam menggelontorkan uangnya. Alhasil, meski Bremen berhasil mengantongi uang sebesar 33,35 juta euro dari hasil penjualan beberapa pemainnya, mereka tetap memilih menambal skuadnya dengan membeli pemain-pemain murah. Nikolai Rep dibeli dari Union Berlin dengan harga 250.000 euro. Park Kyu-hyun dibeli dari Ulsan Hyundai dengan harga 200.000 euro. Sementara Marvin Dux menjadi pembelian termahal setelah ditebus dari Hannover dengan mahar 4 juta euro. Selain ketiganya, Bremen juga mendatangkan 3 pemain baru lewat skema loan transfer. Mereka adalah Lars Lukas May dari Bayern Munich, Roger Azali dari Lyon, dan Michel Weiser dari Bayer Leverkusen. Sementara itu, Anthony Jung didatangkan secara gratis dari Brøndby. Beruntungnya, di tengah kondisi terpuruk tersebut, beberapa pemain andalan dan pemain senior Werder Bremen memilih setia. Mereka adalah Jiří Pavlenka, Leonardo Bittencourt, Niklas Füllkrug, Milos Velkovic, dan sang kapten Omer Toprak. Sayangnya kombinasi pemain senior dan pemain baru tak langsung memberi dampak positif terhadap performa tim. Bagaikan mesin diesel, Werder Bremen terbilang telat panas, bahkan tampil angin-anginan di awal musim. Di bawah asuhan Markus Anfang, Bremen terus berkutat di papan tengah klasemen. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan kasus hukum yang melibatkan Markus Anfang dan asistennya Florian Jung. Departemen Kesehatan Bremen mengendus keduanya telah menggunakan dokumen sertifikat vaksin COVID-19 palsu untuk menghindari karantina.
Tuduhan tersebut dibantah Markus Anfang. Ia mengaku sudah vaksin 2 kali di pusat vaksinasi resmi dan kemudian mendigitalkan sertifikat vaksinasinya di apotek. Kasus tersebut kemudian diselidiki oleh jaksa penuntut umum. 2 hari kemudian, Markus Anfang dan Florian Jung mengundurkan diri dari posisinya setelah mengaku mendapat tekanan ekstrim yang disebabkan oleh kasus yang menimpanya. Belakangan, kasus tersebut terbukti benar. Markus Anfang akhirnya mengakui bahwa ia telah memalsukan sertifikat vaksin. Pengadilan olahraga di FB akhirnya menjatuhkan hukuman bagi Markus Anfang berupa larangan terlibat aktivitas sepak bola di Jerman selama setahun dan harus membayar denda sebesar 20.000 euro. Sementara Florian Jung dihukum 10 bulan dan harus membayar denda 3.000 euro. Drama vaksinasi tersebut sempat mempengaruhi situasi di Weserstadion. Anfang mundur pada 20 November 2021 setelah hanya mampu membawa Werder Bremen meraih 5 kali kemenangan, 5 kali imbang, dan 4 kali kalah dalam 14 pertandingan. Namun di sisi lain, mundurnya Markus Anfang ternyata menjadi berkah bagi skuad The Green Whites. Sempat ditangani pelatih sementara, Bremen kemudian menunjuk mantan pelatih Holstein Kiel, Ole Werner, sebagai pelatih anyarnya. Perubahan besar dilakukan oleh Werner. Lulusan Hannes Westweller Academy yang baru berusia 34 tahun itu mengubah formasi Bremen yang tak menentu di era Markus Anfang menjadi 3-5-2 atau 3-3-2-2. Sejatinya pemilihan formasi tersebut menyimpang dari kebiasaan oleh Werner yang sebelumnya kerap memakai formasi menyerang 4-3-3 semasa menjadi pelatih Holstein Kiel. Namun meski begitu, filosofinya tak berubah. Werner yang pernah mengalahkan Bayern Munich di ronde kedua di FB Pokal musim lalu membuat Bremen bermain dengan taktik yang lebih menyerang. Hasilnya fantastis. 7 kemenangan beruntun sukses ditorehkan Bremen di 7 laga perdana oleh Werner. Dalam 10 pertandingan pertamanya, Werner juga sukses membuat Bremen meraih 9 kemenangan dan sekali imbang. Hasil tersebut membuat peringkat mereka melesat tinggi dari tim peringkat 10 jadi pemuncak klasemen sementara Divisi 2 Liga Jerman. Akan tetapi perjalanan Werder Bremen bersama Ole Werner tak semulus itu. 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 5 pekan berikutnya membuat si hijau putih turun ke peringkat 2. Meski kemudian menang besar atas Schalke, Bremen secara mengejutkan menelan kekalahan 2-3 dari tamunya Holstein Kiel di pekan ke-32. Kondisi itu membuat Bremen tak akan aman di peringkat kedua. Bila kalah lagi, mereka bisa disalip para pesaingnya. Beruntung dalam 2 pertandingan terakhirnya, Omer Toprak dan kolega berhasil menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan meyakinkan. Werder Bremen pun berpesta di Weserstadion usai menang 2-0 atas Jan Regensburg di pertandingan pamungkas Zweite Bundesliga. Mereka berhasil memastikan 1 tiket promosi usai menyegel posisi runner-up. Keberhasilan Bremen jelas tak lepas dari andil krusial oleh Werner. Dalam 19 pertandingan memimpin Bremen, Werner berhasil meraih 43 poin atau 2,3 poin per pertandingan. Catatan tersebut jadi kunci mereka meraih 1 tiket promosi ke Bundesliga. Selain karena tua dari Ole Werner, pembelian Bremen di musim ini juga tepat. Striker anyar mereka, Marvin Dux, sukses menorehkan 21 gol dan 9 assist dalam 33 pertandingan. Sementara gelandang pinjaman Michel Weiser menyumbang 2 gol dan 2 assist dalam 24 pertandingan. Selain itu, para pemain senior Werder Bremen yang setia juga memegang peran vital dalam kesuksesan mereka promosi kembali ke Bundesliga. Di lini belakang, Jiří Pavlenka yang tampil 23 kali membantu Bremen mencatat 5 kali clean sheet dan membuat 67 penyelamatan.
Sementara di lini depan, Niklas Füllkrug yang jadi tandem Marvin Duksch sukses mencetak 19 gol dan 6 assist. Duet keduanya bahkan jadi yang terbaik di Divisi 2 Liga Jerman. Jika digabung, Füllkrug dan Duksch berhasil menyumbang 40 gol dari total 65 gol Bremen di musim ini. Kini PR bagi Werder Bremen adalah membawa performa gemilang itu ke Bundesliga musim depan. Para penggemar Bremen juga berharap tim kesayangannya bisa mengulang sejarah 41 tahun yang lalu. Di musim 1980-1981, Werder Bremen menjalani musim pertamanya di Divisi 2 Liga Jerman. Pada awalnya mereka juga terseok-seok di awal musim, hingga akhirnya situasi berubah saat Otto Rehhagel datang sebagai penyelamat. Ia langsung membawa Bremen pulang kembali ke Bundesliga. King Otto tak hanya membawa pulang Bremen ke Bundesliga, ia juga mengubah Werder Bremen jadi tim yang disegani di Jerman, bahkan Eropa. Selama dilatih King Otto, Bremen meraih 2 trofi Bundesliga, 2 trofi DFB Pokal, 3 trofi Piala Super Jerman, dan 1 trofi Piala Winners. Sejarah itulah yang ingin diulang oleh para pendukung Werder Bremen bersama Ole Werner, yang kebetulan punya kisah mirip dengan King Otto. Entah berhasil atau tidak, yang pasti Werder Bremen dan para pendukungnya tak ingin hanya sekedar promosi untuk mencoba bertahan di Bundesliga. Bagaimanapun juga, The Green Whites punya nama besar sebagai juara 4 kali Liga Jerman. Jadi, selamat datang kembali Werder Bremen.